Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Dwiguna dari kelas 4B, NIM 10564281415. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mid saya yang tentang prinsip dasar ASEAN. Langsung saja, prinsip dasar ASEAN yaitu menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, keutuhan wilayah, serta identitas nasional setiap negara. Setiap negara yang tergabung menjadi anggota ASEAN harus saling menghormati agar tidak terjadi konflik. Seluruh negara yang harus dipandang setara, tidak ada yang dipandang lebih kuat maupun lebih lemah. Sudah menjadi kewajiban bagi seluruh negara termasuk masyarakatnya untuk saling dan selalu menghormati negara lainnya. Hak setiap negara untuk memimpin kehadiran nasionalnya tanpa campur tangan, supertip ataupun kursif dari pihak luar. Setiap negara yang tergabung dalam ASEAN memiliki hak untuk memimpin kehadiran nasionalnya secara bebas tanpa supersip. Supersip sendiri adalah gerakan untuk menjatuhkan kekuasaan yang sah dengan cara yang tidak sesuai dengan undang-undang. Selain itu, juga tidak diperbolehkan untuk melakukan koersif atau proses komunikasi dengan menggunakan tekanan ke pihak yang lebih lemah. Tidak mencampuri urusan dalam negeri antar sesama anggota ASEAN. Setiap negara memiliki urusan dan permasalahan dan kebijakan internal atau di dalam negerinya masing-masing. Maka antar negara harus saling menghormati dengan cara tidak ikut campur berbagai urusan dalam negeri. Selanjutnya, penyelesaian perbedaan dan perselisihan dengan damai. Setiap negara harus menyelesaikan permasalahan atau perselisihan dengan damai atau tidak menggunakan senjata yang berbahaya. Dalam hal ini juga ditujukan untuk perdamaian dunia agar tetap terjaga dengan baik. Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan. Setiap negara menolak untuk menggunakan kekuatan yang bersifat mematikan. Contohnya adalah penggunaan senjata untuk penyelesaian permasalahan. Cara mematikan ini ditolak karena tidak sesuai dengan prinsip ASEAN yang sebelumnya menggunakan cara damai dalam penyelesaian masalah. Yang terakhir, kerjasama yang efektif antar sesama anggota ASEAN. Setiap negara menginginkan adanya kerjasama yang efektif antar anggota ASEAN. Kerjasama ini bisa di berbagai bidang, misalnya pendidikan dengan pertukaran pelajar, atau di bidang ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya. Prinsip dasar ini meliputi menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN. Berbagi komitmen dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran nasional. Menolak regresi dan ancaman ataupun penggunaan kekuatan atau tindakan lain dalam cara yang tidak sesuai dengan hukum internasional. Ketergantungan pada penyelesaian dalam damai sengketa. Tidak campur tangan dalam urusan internal negara anggota ASEAN. Menghormati hak setiap negara anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya. Bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan. Konsultasi ditingkatkan mengenai hal-hal serius mempengaruhi kepentingan bersama ASEAN. Kepatuhan terhadap aturan hukum, tata pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional. Menghormati kebebasan dasar, promosi dan perlindungan hak asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial. Menjunjung tinggi piagam PBB dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang disetujui oleh negara anggota ASEAN. Tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan termasuk penggunaan wilayahnya dan dikejar oleh negara anggota ASEAN atau non-ASEAN, negara atau aktor non-negara yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah, atau kestabilan politik dan ekonomi ASEAN dan negara-negara anggota. Menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan agama dari masyarakat ASEAN, sementara menekankan nilai-nilai bersama dan semangat persatuan dan keanekaragaman. Kepatuhan terhadap aturan-aturan perdagangan multilateral dan aturan berbasis ASEAN. Rezim
bagi pelaksanaan efektif dari komitmen ekonomi dan pengurangan progresif terhadap penghapusan semua hambatan untuk integratis ekonomi nasional dan dorongan ekonomi pasar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mau lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bisa bilhak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.